Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat Jumhil Channel. Semoga sahabat Jumhil Channel selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas penjelasan mengenai kisah Nabi Ishak alaihi salam, part 2 yang bisa menjadi suri teladan yang baik untuk para umat Islam. Untuk mengetahui lebih jelas tentang ceritanya, mari kita simak bersama-sama, yuk. Part 2. Saat bertumbuh dewasa, Esau dan Yakub memiliki ketertarikan yang cenderung bertolak belakang. Esau lebih suka mengasah kemampuannya dalam hal berburu hingga menjadi pemburu yang handal, maka ia lebih suka tinggal di padang. Sedangkan Yakub lebih berperangai lemah lembut. Ia lebih suka tinggal di rumah untuk membantu ibunya memasak. Yakub juga suka berkemah di sekitar rumahnya. Esau lebih disayang oleh ayahnya karena mereka memiliki kegemaran yang sama, yaitu berburu. Esau juga sering membawa hasil buruannya ke rumah untuk dimasak dan dimakan bersama keluarganya. Sedangkan sang ibunda yaitu Ribka lebih menyayangi Yakub karena memiliki sifat dan sikap yang mirip dengannya, yaitu pecinta damai dan tenang. Ketika usia Esau dan Yakub menginjak 15 tahun, kakek mereka yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam meninggal dunia. Nabi Ibrahim alaihi salam meninggal dunia pada saat usia Nabi Ishak alaihi salam 75 tahun. Selanjutnya jasad beliau dikebumikan di Gua Mahpelah di wilayah Hebron, tempat yang sama dengan makam Sarah. Putra kembar Nabi Ishak, Esau dan Yakub, ketika merasakan bahwa fisiknya mulai melemah yang berpengaruh pula pada kemampuannya melihat, maka Nabi Ishak alaihi salam mendatangi anak kesayangannya yaitu Esau. Ia berpesan kepada anaknya tersebut agar pergi berburu dan memasakkan makanan kesukaan Nabi Ishak alaihi salam. Hal tersebut bertujuan agar Nabi Ishak alaihi salam dapat mendoakan keberkahan bagi Esau dan anaknya tersebut dapat meneruskan dakwah yang dilakukan oleh sang ayah. Ternyata niatan Nabi Ishak alaihi salam tersebut didengar oleh Ribka. Ribka pun menginginkan Yakublah yang memperoleh doa keberkahan dari Nabi Ishak alaihi salam. Ia pun meminta Yakub untuk segera menghidangkan makanan kesukaan Nabi Ishak alaihi salam sebelum Esau tiba di rumah. Karena secara fisik Esau dan Yakub terlihat berbeda meskipun mereka kembar, maka Ribka memakaikan pakaian Esau ke Yakub. Ia juga membalutkan hamparan kulit domba yang berbulu lebat ke leher dan tangan Yakub agar benar-benar terlihat mirip dengan Esau. Karena memang Esau memiliki bulu yang lebat di sekujur tubuhnya, tidak seperti Yakub. Setelah masakannya matang, Yakub yang berdandan menyerupai Esau pun datang menghadap Nabi Ishak alaihi salam. Lalu berkatalah Nabi Ishak alaihi salam, "Kalau suara Yakub, kalau tangan Esau." Setelah berkata demikian, Nabi Ishak tidak menaruh curiga apapun akan keanehan tersebut. Ia tetap memakan dengan lahap makanan yang disajikan oleh Yakub. Setelah itu, Nabi Ishak alaihi salam mendoakan Yakub, yang ia kira adalah Esau, agar ia selalu diberkahi, dilingkupi dengan kebaikan, dikaruniai nikmat melimpah, diberikan rezeki yang banyak, serta menjadi tuan bagi saudara dan keturunannya. Tidak lama setelah Nabi Ishak selesai berdoa, Esau pun pulang kembali ke rumah. Nabi Ishak pun kebingungan, hingga akhirnya diketahui oleh Nabi Ishak alaihi salam dan Esau bahwasanya Yakub telah berpura-pura menjadi Esau. Esau pun sangat marah dan meminta ayahandanya membatalkan doa untuk Yakub.
Namun doa tersebut tidak dapat ditarik kembali. Akhirnya dalam keadaan penuh emosi Esau bersumpah untuk membunuh Yakub apabila kelak sang ayah telah meninggal. Mendengar sumpah Esau tersebut, Ribka pun takut dan panik. Ia bergegas menyuruh Yakub untuk segera pergi ke daerah Laban, Mesopotamia. Di sana Yakub akan tinggal bersama dengan saudara Ribka. Yakub sempat berpamitan dengan sang ayah ketika hendak pergi ke Mesopotamia. Sang ayah berpesan agar Yakub tidak menikahi perempuan Palestina karena pada saat itu mereka adalah golongan yang tidak beriman. Sebagai solusi, Nabi Ishak menyarankan Yakub untuk mencari istri dari keluarga besar Ibrahim di Mesopotamia. Nabi Ishak alaihi salam meninggal dunia pada usia 180 tahun dan dimakamkan di Gua Mahpelah bersama keluarga besarnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam, Sarah, dan Ribka yang telah pergi terlebih dahulu. Selepas kepergian sang ayah, Yakub kembali lagi ke Palestina setelah belasan tahun tinggal di Mesopotamia. Ia mengajak serta keluarganya yang terdiri dari 2 orang istri, 2 selir, 12 anak lelaki, dan 1 orang anak perempuan. Pada saat itu Yakub dan Esau telah berdamai kembali dan saling memaafkan. Cerita lebih lengkap mengenai Rasul yang kesalehannya dipuji oleh Allah SWT ini juga bisa ditemukan pada buku Nabi Ishak AS di bawah ini. Masing-masing dari Nabi dan Rasul memiliki mukjizatnya sendiri-sendiri sebagai bukti bahwa mereka merupakan orang istimewa pilihan Allah Ta'ala yang menerima tugas untuk menyebarkannya ajaran Allah Ta'ala. Sihir dan mukjizat adalah 2 hal yang sangat berbeda. Mukjizat hanya dimiliki oleh para nabi dan rasul sehingga tidak dapat ditiru oleh manusia biasa. Sedangkan sihir dapat dipelajari oleh manusia biasa. Mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Ishak. Berikut dijelaskan mengenai mukjizat yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Ishak guna membantu beliau dalam menjalankan dakwah di Palestina. 1. Atas seizin Allah Ta'ala, Nabi Ishak alaihi salam yang pada saat itu telah berusia sangat tua yakni 100 tahun dapat memiliki keturunan dengan istrinya Ribka yang memiliki kondisi mandul. 2. Keturunan dari Nabi Ishak alaihi salam adalah pencetus dari munculnya kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel terlahir dari para keturunan Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub alaihi salam memiliki nama lain Israel dan ia merupakan keturunan dari Nabi Ishak alaihi salam. Sehingga dari garis keturunan tersebut lahirlah kaum Bani Israel di mana total telah ada 12 nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala kepada kaum Bani Israel tersebut. Salah satu dari 12 nabi tersebut adalah Nabi Isa alaihi salam. Kisah Nabi Ishak yang dimaktubkan di dalam Al-Quran. Dalam kitab suci Al-Quran, nama Nabi Ishak alaihi salam disebutkan cukup banyak yakni 17 kali. Di antaranya pada surat 1. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 133, 136, dan 140. 2. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 84. 3. Al-Quran Surat An-Nisa, ayat 163. 4. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 84. 5. Al-Quran Surat Hud ayat 71, disebutkan sebanyak 2 kali. 6. Al-Quran Surat Yusuf ayat 6 dan 38. 7. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 39. 8. Al-Quran Surat Maryam ayat 49. 9. Al-Quran Surat Al-Anbiya, ayat 72. 10. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 27. 11.
Al-Quran Surat Asy-Saffat ayat 112 dan 113. 12. Al-Quran Surat Sa'ad ayat 45. Itulah kisah mengenai Nabi Ishak alaihi salam, part 2, yang meliputi sejarah singkat, perjalanan dakwah, dan mukjizatnya Nabi Ishak alaihi salam, cukup mudah untuk dipahami. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas menyimaknya. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.